Langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Wiguna dengan NIM 16022400064 dari kelas 3A Teknik Sipil. Sini saya akan membuat tutorial analisa struktur apartemen 8 lantai dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 ya. Sini saya sudah mendownload contoh referensi dari YouTube ya, dengan sistem SRPMK, sistem rangka pemikul momen khusus, dengan data sebagai berikut. Mutu beton saya pakai K400 ya, atau bila dikonversikan menjadi 33,2. Berat jenisnya yaitu 24 kN. Modulus elastisitasnya 4700 dikali akar ini ya, dan dikali kelas. Oke. Baja tulangannya kita pakai baja BJTS 420. Berat jenisnya 78,5 kN ya, berat bajanya. Elastisitas 200.000, kuat lelehnya 420 dan kuat tariknya 570. Oke. Dan ini denah bangunan lantai 1 sampai 4, dan ini lantai 4 sampai 8 yang nantinya akan kita aplikasikan ke SAP 2000. Oke. Dan di sini saya lokasinya akan coba di Kota Padang ya, sesuai contoh soal, tepatnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Oke. Dan ini adalah spektrum desain diperoleh di web Puskim PUPR Cipta Karya yang bisa diakses masing-masing ya. Oke. Langsung saja kita ke aplikasinya. Pertama-tama kita klik file, lalu new model. Oke. Ini kita pakai N Newton meter centimeter. Kita pilih grid only. Sini kita masukkan nilai X, yaitu nilai X ya. Di sini nilai X ada 1, 2, 3, 4 ya. Dan nilai Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nilai Y adalah 5, dan ini tinggi ini ya. Ada berapa lantai? Kita 9 lantai ya. Di sini X-nya yaitu 8 meter dan ini 6 meter. Oke. X-nya yaitu 8. Oke. Y-nya 6 ya jaraknya. Dan ini tinggi bangunannya adalah 4. 8, 6. Oke. Langsung kita oke saja. Sini sedikit modifikasi. Oke, kita modify. Sini 8. Oke, kita pilih display grid as-nya, pilih yang ordinates ya. Oke. Ini dari 1, di sini 4, di sini 10 ya. Dan ini boleh dilihat, otomatis kita tambah. Oke. Kemudian di sini sampai 36 ya. Tambah Z10. Oke. Oke, kita oke saja. Oke.
kita ke define material. Oke, kita add new material. Kita pilih United States ya. Kita pilih concrete material type-nya karena kita akan menggunakan beton ya. Oke, sini kita pakai user saja. Oke, sini kita ganti dengan ini ya, mutu beton K400. Oke, kita ganti saja K400 dan mutu beton 33,2 ya. 33,2. Oke, sini pilih warna ya sesuka hati. Oke. Sini kita ganti ke kilonewton ya. Sini kita masukkan 24. Sini menggunakan rumusan yang tadi ya. 4.700 dikali 33,2 akar 0,5. Oke. Di sini kita masukkan mutu beton ya. 33,2. Sini juga sama 33,2. Kita oke saja. Sini langsung muncul material baru yaitu material beton mutu K400. Oke, ini bisa dihapus saja. Kemudian kita bisa tambahkan add new material ya. Itu material baja rebar ya. Sini menggunakan user karena tulangan ya. Oke. Sini kita ganti dengan PJTS 420 ya. Mutu bajanya 420. Sini kita ganti dulu ke kilonewton meter ya. Sini berat bajanya 78,5 ya. Oke. 78,5. Kemudian kita ganti ke newton milimeter. Kita ganti modulus elastisitas baja 200.000. Oke. Sini kita ganti 420 ya. 420. Di sini 570. Oke. Di sini juga sama 420 dan di sini 570. Oke. Di sini kita langsung oke. Sini langsung muncul material BJTS 420. Oke. Kita oke saja ya. Selanjutnya kita ke define untuk menentukan section properties ya atau dimensi section properties, lalu frame section, add new property. Kita buat balok terlebih dahulu, concrete, rectangular. Kita pakai B1 ya, ukuran 40 kali 70. 40 kali 70 ya. Kemudian sebelum itu kita ganti unitnya menggunakan newton milimeter sentimeter ya. Kemudian kita klik define section properties, lalu frame section, add new property, concrete, rectangular. Kemudian B1 40 kali 70. Oke. Di sini 700 dan di
sini 400. Oke. Jangan lupa di sini K400 ya. Untuk material K400. Oke. Sini kita menggunakan balok ya. Itu beam, kita pilih beam. Sini sudah otomatis ya, dihitungkan oleh SAP, direkomendasikan oleh SAP. Maka di sini kita pakai 40 ya, selimut beton. Oke. Sini kosongkan saja 0. Oke. Oke. Klik OK. Kemudian kita ganti property modifiers, set modifiers. Di sini masukkan nilai 0,25 sama di sini 0,25 karena balok. Oke. Kemudian oke. Oke, kita tambahkan kita masukkan kolom ukuran 90 kali 90. Sini kita masukkan tadi 900 ya. Dan di sini juga sama 900. Oke. Lalu kita pilih jenis materialnya K400. Oke. Di sini kita ganti set modifiersnya adalah 0,7 karena dia kolom. Oke. Ini jenis desainnya, kita pilih kolom ya. Kita disuruh menentukan tulangannya ya. Atau selimut beton kita pakai 40 saja. Oh, kita pakai 50 ya. Sini jumlah tulangannya terhadap sumbu X. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Untuk sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 7 dan itu juga 7 ya. Oke. Kemudian kita menggunakan tulangan diameter 29. Karena di sini nggak ada, kita bisa buat sendiri 29. Rumusnya yaitu luas tulangannya 0,25 dikali PR kuadrat ya. Oke. Dikali 29 dikali 29. Oke. Kemudian 29 kita tambahkan add. Oke. Kemudian di sini dapat kita lihat sudah ada ya yang kita input. Oke. Modify. Oke. Kita langsung masukkan saja 29D. Dan di sini confinement bar size-nya kita masukkan diameter 13. Karena nggak ada, kita lakukan cara yang tadi 13D 1/4 dikali PR kuadrat kali 13 kali 13.
Oke, ini kemudian masukkan 13, kemudian add. Oke, dan kita pakai 13 ya. Sini jaraknya kita pakai 150 ya untuk jumlah tulangannya terhadap arah X. 1, 2, 3, 4. Arah Y 1, 2, 3, 4 ya. Sini 4, sini juga 4. Oke, kita oke. Oke, pilih warna sesuka hati ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita menentukan caranya. Kemudian define ya, section properties untuk menentukan plat ya. Ini cell, add new section. Kita bikin menggunakan plat 23 ya. Di sini kita ganti 230. Oke. Bagus saja ya. Untuk beton kita jangan lupa ke 400. Kemudian jenisnya celtin ya. Oke, kemudian kita set modifiers. Kita masukkan 0,25. Sampai bending M12 modifier ini ya. Oke, kemudian oke. 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 Selanjutnya kita akan definisikan pola pembebanan. Oke. Di sini ada beberapa beban, yaitu beban mati, beban hidup, beban mati tambahan ya, dan beban gempa. Kita masukkan super dead. Masukkan super dead, add new load pattern. Kita masukkan live. Sini live juga. Kita masukkan. Oke. Kita memasukkan beban gempa statis ya, SX. Di sini quake. Jenis bebannya di sini kita memasukkan standar ASCE ya, ASCE 716. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita edit, kita input sesuai dengan beberapa parameter yang sudah dikeluarkan oleh Puskim ya. Di sini arah X ya. Untuk nilai SS dan S1 kita lihat, bisa kita lihat ya di spektrum per Kim ya, PUPR Cipta Karya. SS nya adalah 1,1507, 1,1507, dan S1 nya 0,5755 ya, 5755, dan periodenya adalah 20 ya. Set kelasnya kita pilih D saja. Oke. SDS nya sudah dikalkulasikan otomatis ya.
ya, SDS. Kemudian ini juga sudah sama ya. Oke, kita copy saja, kita masukkan arah Y, kita modify, masukkan arah Y ya, klik Y. Side class kita pakai D. Oke, sudah sesuai arah Y. Oke. Ini arah Y kita ganti. Oke. Sorry. Modify load pattern. Oke. Kita lanjut beban gempa dinamis ya. Tadi beban gempa statis. Oke, kita define function response spectrum. Kita input response spectrum function. Sini jenisnya pakai ASCII 716 ya. Sama dengan yang tadi. Kita add new function. Karena kita kota Padang ya, harus sesuai dengan parameter sesuai dengan gempa dinamis ya yang ada di Perkim PUPR Cipta Karya. Oke. Kita input lagi kota Padang karena saya kota Padang ya. Sini kita masukkan 1,1507 ya. Untuk SS-nya 1,1507. Untuk S1-nya 0,5755 ya. 7,55. Periode transisinya menggunakan 20 sama, dan kelas site-nya adalah masih yang D. Kemudian ini sudah langsung dihitung oleh program ya, SAP ya. Tidak perlu kita input lagi. Langsung kita oke saja. Ini boleh dihapus. Delete spektrum. Oke. Kemudian kita menentukan pembebanan ya, load case. Oke. Add new load case. Oke, sebelum itu kita mengganti satuannya dulu ya. Kita menggunakan kilonewton yang ada meternya ya, kilonewton meter sentimeter. Oke, kita klik define load cases, add new load cases. Kita masukkan DX. Load case type-nya kita pilih response spectrum. Oke. Kemudian ini kita masukkan 9,81 dikali 1/8. Oke, kita tambahkan add. Oke. Ini sudah secara otomatis mengikuti program. Kita klik OK. Kita tambahkan untuk dinamis arah X, add copy saja. Ini kita ganti saja arah Y ya, karena X tadi sudah. Kita ganti U2, lalu kita modify. Oke, sudah semua. Langsung kita klik OK. Sudah ada DX dan DY. Oke. Sudah ada beban. Oke, sudah kita masukkan semua beban. Kita klik OK.
Kemudian kita masukkan kombinasi bebanan ya, load combination. Oke, kita add new combo kombinasi 1, kita masukkan 1,4, kita add superdead 1,4. Oke, 1,4. Oke, kombinasi 2, add 1,2. Oke, kita add superdead 1,2 juga, dan ada beban hidup 1,6 ya. Oke, add, kita tambahkan kombinasi 3, kita masukkan beban 1,36 ya, dead, super dead, dan life 1. Beban mati tambahan 1, beban hidup, dan beban DX-DY 1,3 DX dan 0,39. DY 0,39. Oke, add, kita pilih yang absolute. Oke, kita add new combo. Kita copy saja ya, add copy yang 3. Sini yang minus adalah DY. Oke, DY. Oke, modify. Oke, kemudian kita copy lagi, yang minus adalah DX. Oke, copy, ini yang minus dua-duanya. Oke ya, dua-duanya kita masukkan, modify. Oke, kita add copy, DX itu 0,39 dan DY 1,3. Oke, add copy, kombinasi 8 adalah DX ya, yang minus. Modify, kombinasi 9 kita copy, itu yang minus adalah DY ya, ini dia positif. Modify, dan ini negatif ya, DY. Modify. Oke, kita add new copy ya, kombinasi 10, yaitu minus dua-duanya ya. Modify. Oke, kita copy lagi ya, beban matinya 0,74,
0,74. Kemudian beban mati tambahan sama 0,74. Kemudian sini beban hidup tidak ada, beban dx dan dy 1,3 dx 0,39 dy. Sini kita hapus saja. Dx nya 1,3 dan dy nya 0,39. Oke, kita add copy. Kombinasi 12 yang minus adalah dy ya, 0,39. Modify. Oke. Kemudian kombinasi 13. Yang minus adalah dx ya. Oke. Kita add copy. Kemudian kombinasi 14 minus dua-duanya ya. Minus dua-duanya. Oke, modify. Kemudian oke. Kemudian kombinasi 15 itu positif. dx 0,39. Oke. Dan dy 1,3 dy. Oke, modify. Oke. Kita copy lagi kombinasi 16 yaitu yang dx adalah minus. Kemudian copy lagi dy yang minus ya. Untuk kombinasi 17 1,3 minus. Oke, modify. Add copy lagi. Minus dua-duanya ya. Ya. Kemudian oke. Sudah kita inputkan semua di sini ya. Sampai 18 kombinasi. Kita oke. Kita bisa langsung memodelkan struktur ya. Oke. Kita pindahkan ke lantai yang paling bawah ya. Sorry. Ke paling bawah ya. Oke.
Kita langsung memodelkan. Oke. Sini kita langsung memodelkan saja ya. Sini bisa menggunakan draw cable frame ya, draw frame cable. Kemudian pilih balok, oke. Kemudian kita tarik garis saja. Kemudian kita blok saja, kita copy. Oke, edit, replicate. Kita copy ke arah sumbu X, yaitu jaraknya 8. Jumlahnya itu 1, 2, dan 3. Oke. Kita apply. Oke. Oke. Di sini juga. Oke. Sini kita bisa copy lagi yang bagian ini lagi. Edit, replicate, kita copy ke arah sumbu Y. Jaraknya adalah 6. Kita akan copy 1, 2, 3. Oke. 3, apply. Oke. Oke, sini kita akan menggambarkan plat ya. Sini kita bisa menggunakan draw poly area atau draw rectangular area atau quick draw area. Sini saya akan menggunakan cara cepatnya yaitu quick draw area. Oke. Kita pilih plat. Kita klik saja di sini. Oke. Setelah diklik, lalu kita bisa tampilkan supaya agar lebih realistis ya. Kita pilih checklist yang ini, general option, lalu kita pilih extrude. Di sini section dan fill object kita checklistkan. Oke, langsung kita apply saja. Oke, yang di sini juga ya. Klik ini set display option, general option, lalu ini standar ya. Apply. Oke. Oke. Ya, terlihat lebih realistis. Oke. Sini selanjutnya kita akan memasukkan beban bata ya. Caranya kita klik sekeliling balok ini ya. Kita akan memasukkan beban bata. Oke, setelah diklik semua, kita klik assign, lalu frame ya, lalu frame load ya, frame load, lalu distributed ya, distribusi. Oke, kita pilih di sini pola pembebanan yang ada yang beban mati tambahan dan beban mati ya.
Kita di sini akan mengisi beban mati dan beban mati tambahan. Kita cek di sini beban dinding yaitu 8,25 kN. Maka di sini kita ganti super dead ya. Beban mati tambahan 8 masukkan 8,25. Oke. Kita klik apply. Oke. Kita klik OK. Maka di sini secara otomatis sudah terinput ya. Terinput beban. Oke. Di bagian luar ini kita akan memasukkan beban kaca. Oke, kita klik saja di bagian luar sini ya. Kita ada beban kaca di sini. Seperti tadi ya, assign, lalu frame load, distributed. Lalu ininya kita masih dengan yang super dead ya. Kita masukkan beban yaitu 0,8 ya untuk beban kaca. Lalu kita apply. Oke. Cara ceknya kita klik saja di sini. Kita pilih beban ya, loads. Kita klik ya. Kita load. Nah, artinya sudah terinput beban ya yang kita masukkan tadi 0,8 kN ya. Oke. Kita oke. Maka ini kita akan copy ke atas setinggi 4 meter sebanyak 1, 2, 3, 4. 3 ya, 3 atau 4. Satu, dua, tiga. Sebanyak 3 ya. Oke. Kita ini ya, kita blok semua. Oke. Kita ke edit, replicate. Kita ke sumbu Z ya, 4 meter sebanyak 3. Oke, kita apply. Oke. Kita klik OK ya. Ini sudah nampak bagian yang sudah tercopy. Lalu bagian di sini sedikit berbeda ya. Kita cukup copy bagian lantai 4 atau 5 saja ya. Kita pindah dulu ke lantai yang paling atas yang sudah kita copy. Oke, kita 3D. Lalu oke. Kita akan copy ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya, sebanyak 5 lantai. Sini kita langsung blok saja. Oke. Kemudian edit, replicate ke sumbu Z ya, sumbu Z 4 meter sebanyak 5. Oke, kita apply. Nah, ini sudah nampak ya yang bagian kita copy tadi. Oke, selanjutnya kita akan mau menggambarkan kolomnya ya.
kita pilih sumbu XZ ya, di sini. Sorry, XZ. Ya ini exit. Oke. Oke, sini kita zoom saja ya. Kita gambarkan di sini draw frame cable. Oke. Kita ganti yang kolom ya, K1 90 ke 90. Kita gambarkan dari sini ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke. Kemudian kita kasih pondasi jepit ya. Kita blok sini atau kita klik, lalu klik assign ya, kemudian join, restrain, kemudian face restrainnya adalah jepit. Oke, kemudian apply, lalu oke. Oke, sini gambar 3D sedikit transparan ya. Kita akan ini mengaturnya, option ya, lalu color, display, kemudian sini pilih 0,1 ya, kita buat 0,1 semua. Oke, 0,1. Kemudian kita klik 0,1 semua ya, pastikan 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Oke. Kemudian kita klik OK saja. Sini kita tampilkan juga bagian jepitnya supaya tidak keliru. Klik tanda centang, lalu restrain, kemudian kita apply langsung ya. General option kita pakai extrude. Oke, apply, oke, close. Kita copy ke arah X ya. Kita blok semua kolom ya. Kita blok. Oke, kita blok. Kemudian kita edit, lalu replicate ke arah X, yaitu 8X ya, sebanyak 1, 2, 3. Sebanyak 3 ya. Oke. Kemudian kita apply. Oke, sini. Sorry, salah ya. Kita ulang ya. Kita blok semua, lalu edit, replicate, sumbu ke arah sumbu X ya, jaraknya 8, sebanyak 1, 2, 3. Oke, apply. Oke, kita oke. Nah, kemudian sini kita akan ke arah sumbu X. Sorry, geser ke as 2 ya. Oke, kita ini dulu. Oke.
Oke, nah kita ke as 2 ya. Untuk menggambar kolom, kita zoom terlebih dahulu. Oke. Sini kita gambar satu dulu. Nanti seperti biasa ntar di copy ya. Bagian sini kita gambar dulu. Oke. Oke. Kemudian kita langsung copy ya bagian ini semua. Sorry, ke atas ya. Edit. Blok semua ya, blok dulu, edit. Replicate ke arah sumbu ya sebanyak lantai 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ke arah Z yaitu tingginya 4 dan jumlahnya adalah 8. Kita apply. Oke. Kita klik OK ya. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Lalu kita akan membuat pondasinya terlebih dahulu. Fondasi jepit seperti tadi, kita blok. Oke. Ke assign, join, restrain, pilih yang paling kiri. Oke, apply. Nah, oke, sudah kelihatan ya. Langsung kita klik OK. Setelah itu kita blok semua bagian kolom ya. Sebanyak 4 ini. Kita akan copy ke arah Y. Kemudian edit, replicate Y yaitu 6. Jumlahnya itu 1 2 3 ya. Ada 3. Oke. Kita apply. Oke, kemudian kita klik OK. Dan kita sudah menggambarkan semua bagian kolom ya, termasuk pondasi jepitnya juga. Oke. Kemudian kita akan mencoba menganalisis bagian yang sudah dibuat ya. Oke. Kita 3D-kan dulu. Oke, kita 3D-kan dulu. Kita masukkan beban ya untuk plat. Oke. Caranya pilih semua plat, select ya. Select properties, kemudian area section. Kemudian plat ya. Select. Kemudian close. Oke. Kemudian assign area load, uniform cell ya. Beban mati kita masukkan 1,5 kilonewton ya. Oh sorry, kita ke superdate ya. 1,5. Oke, kita apply. Oke, kita apply. Oke, klik lagi, get previous selection, kemudian assign area load, uniform cell, kemudian beban hidup sebesar itu 4,79 ya. Oke, apply. Oke, kita oke. Kemudian kita lanjutkan ke beban atap ya. Oke, kita pindah ke lantai paling atas ya. Oke,
kita pilih XY ya, atau XY. Kemudian kita pilih ke lantai yang paling atas. Oke, nah sudah. Kita akan select semua bagian plat di atasnya ya. Select semua plat di atas ya, lantai atas. Oke. Caranya adalah setelah dipilih semua ya, select, kemudian assign, area load, kemudian uniform cell seperti tadi ya. Beban hidupnya kita ganti beban hidup atap itu 1 kN ya. Oke, kita 1 kN ya. Kemudian kita apply. Oke. Kita select, get preview selection, kemudian assign, reload, uniform cell. Super date kita masukkan yaitu 0,8 ya, 0,8. Oke, apply. Oke. Kita cek ya. Sini sudah masuk ya bebannya 1 kN. Kemudian maka selanjutnya adalah kita mesh semua bagian dari struktur rangka. Caranya kita klik select, kemudian properties, frame section. Select. Kita close. Kemudian sign frame, kita klik automatic frame mesh. Kita checklistkan mesh. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita mesh atau kita bagi ya. Kemudian select lagi, properties, area section, kemudian select, close, kemudian assign area, kemudian automatic area mesh. Klik yang ini, kita bagi sama ya, 6, kita bagi 6. Klik apply, kemudian kemudian kita pilih semua struktur, select,
kemudian select semua, select all ya. Oke ya, select all. Oke, kemudian kita sign ya. Sign, kemudian join constraint, kemudian pilih yang diafragma. Oke. Add new constraint, kita tambahkan, kemudian kita checklist ya, klik tanda checklist. Oke, center, kemudian kita cek ulang. Oke, kemudian ini oke, kemudian ini kita apply. Oke. Kita select ulang ya, select all, kemudian assign, join constraint. Ini kita apply ya. Oke. Nah, ini yang diafragma di bagian lantai bawah, yang di bagian jepit kita hapus saja ya. Oke, delete, kemudian kita klik oke. Maka langkah selanjutnya kita analisis ya, kita ke analyze. Oke, kita ke run analyze. Oke, kemudian kita, karena beban sudah kita inputkan beban gempa, maka modal kita tetap run ya. Kemudian kita run ya. Kita tunggu. Kita coba ganti ke 3D ya. Oke. Nah, ini adalah hasil beban yang kita masukkan ya, yang sudah kita input tadi. Ini adalah hasilnya ya. Oke, deformasi struktur ya, akibat beban yang sudah kita aplikasikan tadi. Oke. Kemudian kita lihat deformasi lagi ya. Klik display, show deformasi ya, atau F6. Kita lihat kombinasi yang paling tinggi ya. Deformasi yang paling tinggi di sini kombinasi 3 dan kombinasi 7 ya. Oke. Kita coba kombinasi 3. Kemudian apply. Oke. Kita tunggu ya.
Kita coba start animasi ya. Dan ini adalah deformasi akibat beban gempa yang kita masukkan tadi ke arah X ya. Kemudian kita stop. Kita coba kombinasi yang 7 ya. Kombinasi 7 ya terhadap arah Y ya, yang paling besar ya. Kemudian kita gambarkan kontur. Kita pilih arah Y ya. Oke. Kemudian kita apply. Oke. Kita oke supaya terlihat lebih realistis ya. Oke. Ke bagian ini kita bisa extrude ya. Sorry. General option, extrude section, kemudian apply. Oke, kita klik oke. Nah, kita coba start animasi ya. Oke. Dan ini adalah deformasi atau struktur kita akan bergoyang jika terjadi gempa ke arah Y ya. Oke, stop animation. Oke, angka yang terakhir adalah kita mengekspor ke Excel. Caranya itu display ya, show table, kemudian analisis, struktur output, modal information, kemudian table yang modal partisipasi mass ratio ya. Oke, kita pilih select broadcast. Oke, ini ya beban kombinasi. Oke, kita oke saja. Kemudian kita export current table to Excel. Oke, caranya file iya to Excel itu. Kemudian kita kembali lagi ke display, show table, kemudian struktur output ya, atau base reaction ya, table base reaction ya. Kita ambil di sini yang dinamis dan statis ya.
Oke. Oke. Ini D dan DX kita export to Excel. Oke. Kemudian display, show table, sector output, model information, extraction, kemudian select load yang XY dan SY ya, XX dan XY. Oke, kemudian oke, dan export current table to Excel. Oke. Ini adalah nilai-nilai yang sudah kita ekspor ke Excel ya dari aplikasi SAP 2000. Oke. Ini adalah arah DX, DY, dan ini adalah SX dan SY ya. Oke. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.